Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Allah Ta'ala aidan, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Ibnu Khaldun, Bapak Ibu saudara saudariku yang saya cintai karena Allah, yang saya hormati. Alhamdulillah, kita dikumpulkan dengan nikmat iman, nikmat mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalamnya kita bisa menyerap, menghirup udara segar keimanan, sehingga dari situlah keimanan itu bisa menguasai diri kita, dan dengan seperti itu akan ada bedanya apa yang kita lakukan dengan yang dilakukan orang yang tidak beriman. Dan termasuk yang kita bahas adalah perkara yang mungkin sepele, tapi tidak sepele kalau sudah disentuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita membahas jahe. Jahe ada di rumah kita, dibuat bumbu, dibuat wedang, ya. Jahe sebagaimana empon-empon yang kita ketahui, jahe bukanlah tumbuhan asli Arab, tidak akan tumbuh di Jazirah Arab. Jahe tumbuh di Persia, di Asia, apalagi Indonesia. Empon-empon dilempar gitu aja tumbuh. Tapi karena ini tersentuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jahe ini jadi luar biasa. Kita tahu habatus sauda, dia juga bukan tumbuhan yang tumbuh di Jazirah Arab. Habatus sauda dari Persia, ya. Namun itu tersentuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi mulia. Kita juga tahu banyak sekali apa-apa yang bukan asli tumbuh berasal dari tanah Arab, namun yang menyentuh Nabi jadi luar biasa. Nah, kemudian jamaah barakallahu fikum, kita membahas yang kita nukil dari kitab At-Tibbun Nabawi karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yaitu beliau mengumpulkan satu ayat dan satu hadis tentang jahe. Maka di sana dikatakan, Allah berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa hidangan di surga itu, kita itu dihidangkan, diberi minuman yang bahannya dari jahe. Luar biasa. Apakah jahenya sama dengan jahe batu? Enggak sama pasti. Enggak tahu. Saran, ayo nanti kita janjian ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baru kita akan menikmati jahe di sana. Kita enggak usah tanya STMJ, enggak usah. Sudah nanti janjian di sana. Pokoknya jahe. Jahe. Maka kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kalau bahan makanan, obat yang di dalam Al-Quran, apalagi ini secara tegas dikatakan yusqawna fiha, apa itu? Jannah. Itu jadi luar biasa jahe itu. Gak main-main.
Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam perkara ini. Masya Allah. Fi kitab At-Tibin Nabawi. Abu Nu'aim juga menyebutkan di dalam kitab At-Tibun Nabawi min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Itu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis yang sahih. Di sana dikatakan ya qala ahda malikur rum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Raja Romawi menghadiahkan kepada Rasulullah yaitu jarrata zanjabil, satu karung jahe. Ini berarti kan dari luar negeri dihadiahkan oleh Raja Romawi satu karung jahe. Siapa yang dihadiahi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terselip adab bahwa ketika kita diberi hadiah itu diterima. Dan yang ngasih hadiah ini siapa? Orang kafir. Diterima oleh Nabi hadiah, apalagi dari orang Islam. Akadnya hadiah diterima. Ya. Bahkan Nabi mengatakan kalau seandainya aku dikasih hadiah tulang kambing, alat menerima. Padahal tulang kambing. Jangan bayangkan tulang kambing ini di Indonesia atau di Jawa. Kalau tulang kambing di Jawa ya jadi masakan. Ada sop kaki kambing di sop. Cuma di dalam kamus kuliner Arab nggak ada olahan kaki kambing. Tapi Nabi nerima itu. Apalagi jahe, Masya Allah, apalagi jahe. Nabi menerima hadiah itu. Ya, ahda malikurum ila Rasulullah SAW jarratan zanzabil fa'at'ama kulla insan. Maka semua orang itu makan jahe itu, potongan jahe dimakan semuanya. Bahkan riwayat hadis ini mengatakan fa'at'amani qat'an, dan aku juga memakan habis satu potong. Dikeletak Pak Ibu, sunnah makan jahe. Pernah kita melakukan bismillah ya, letak jahe ya Pak ya? Mau Pak? Mau nama betul? Jadi sistemnya sahabatnya begini loh, Rasul kok makan jahe itu satu potong dibagikan semuanya ke para sahabat yang hadir, habis sampai habis, semua orang makan. Rasanya enak apa enggak? Ya enakan ini tuh kalau kita mau jujur. Tapi ini iman jahe itu sebenarnya walaupun ada pahitnya dan pedesnya ya, yang kemudian ketika jahe itu dikunyah, dan para sahabat itu pasti kalau seandainya Nabi nggak melakukan itu nggak bakalan akan makan jahe. Jahe ada rasa yang begitu, dan waktu itu kami mencoba memberanikan diri. Saya keletak jahe, ini rasanya sahabat itu letak jahe karena cinta kepada Rasul. Jahe langsung dikunyah, para sahabat begitu. Ini agama pakai cinta begini, Masya Allah. Mengamalkan sunnah menggunakan cinta. Rasul bersiwak, sahabat bersiwak. Rasul pernah berdoa berhenti di sebuah tempat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berhenti di situ, kemudian doa. Ketika ditanya kenapa engkau berhenti berdoa di situ, aku melihat Rasulullah pernah berhenti di sini doa. Aku doa. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau dijuluki sang peniru Nabi. Peniru. Ini bukan sekedar jahe, bukan sekedar ngeletak jahe, bukan sekedar mengunyah jahe, karena yang mengunyah adalah dari mulut yang mulia, mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti baik. Seandainya ada hadis Nabi mengunyah keluar, kita kunyah. Sayang kuliner rawon tidak ada di sana.
Seandainya, gimana? Sudah berubah pikirannya? Mau ngeledak jahe hari ini? Insya Allah Bu, nggih. Angkat tangan yang siap. Bismillah ya. Rasul. Baik. Bismillah ya. Yang lain nanti istiqomah dulu ya. Tidak pernah istiqomah begini, mematahkan hati. Insya Allah saya temani hari ini, saya keledak. Saya kunyah jahe. Karena sudah terbiasa di rumah kami. Yang sekali istri saya lagi nggak ikut, itu pasti saya kunyah. Kalau ada bumbu-bumbu jahe itu saya larang untuk dikeprek. Halus itu saya larang. Dikeprek, pasti saya kunyah. Ini di sisi ini lo acari sampai karena terbiasa. Ya orang itu loh biasa latihan dipukuli ya kebal pukul, itu Habib itu kebal pukul. Orang biasa dipaido nggih kebal paido. Lah ini masalah jahe sehat. Kita kaji fadilahnya. Ya. Jadi sahabat Nabi SAW, siapa ini? Abu Sa'id Al-Khudri, nggak usah mikir panjang. Nabi makan jahe, ngunyah, sahabat makan, saya makan. Nggak usah istiqoroh, langsung oh ngono ta. Mungkin yang mbak nyengir-nyengir gitu, nggak apa-apa. Cinta begini, cinta. Dan dibahas oleh Ali bin Abdul Qayyim, kalau ini bukan hadis, syarahnya beliau. Az-Zanzabil fi tsaniyah. Itu sifatnya panas tingkat kedua. Jadi sebagaimana ngaji kita sebelumnya, terbiasa Ibnul Qayyim, Imam Az-Zahabi, Imam Asyuyuti kalau bahas Atibun Nabawi, bahan-bahan obat itu biasa pakai istilah begini. Panas tingkat pertama, kedua, ketiga. Ya, itu tingkatan panas, tingkatan sifat panas. Kalau jahe sifatnya panas tingkat kedua, ya. Wadbun fil ula. Sedangkan juga ini menariknya jahe. Jahe itu selain punya sifat panas, juga punya sifat lembab. Lembab tingkat kedua. Ini Masya Allah, beda dengan merica. Merica itu panas. Apalagi yang panas ya. Tapi menarik, seolah-olah panas. Penderita gastritis tertentu itu boleh menggunakan jahe. Tapi nggak semuanya penderita gastritis atau ya, bisa makan jahe. Karena hanya gastritis radang lambung yang sifatnya dingin yang cocok makan jahe. Ya kalau kambuh dikarenakan dingin, mahnya itu sifatnya dingin, itu cocok pakai jahe. Gimana cara kita mengetahuinya? Kambuh kalau minum es, kambuh kalau makan semangka, gitu. Peri apa bukan pegah dan lain-lain, itu cocok pakai jahe. Tapi kalau kambuh ini kan pakai jahe. Itu di situ nanti caranya. Ya diagnosis sederhananya begitu. Tapi nanti pasti ada yang mendetail. Dan kita tahu bahwa jahe itu musakhin ma'inu ala hatmi ta'am. Jahe itu memang sifatnya menghangatkan. Ini keberkahan jahe luar biasa. Sifatnya menghangatkan. Maka sebenarnya orang-orang itu ketika untuk menghangat diri dengan minum khamr nggak pas. Efeknya memang tapi beda dengan jahe. Hangatnya minum khamr itu adalah reaksi radang yang tercipta di tubuh. Karena khamr adalah zat asing yang begitu membuat liver dan ginjal kerja keras. Liver itu kerja keras kalau ada khamr masuk tubuh. Ginjal juga kerja keras. Sehingga reaksi itulah yang menyebabkan hangat.
bukan hangat seperti jahe. Kalau jahe itu hangatnya karena memicu metabolisme darah. Karena fungsinya darah apa kalau di dulu IPA SD? Darah itu menghangatkan tubuh, salah satu fungsinya. Ya, metabolismenya dipacu secara alamiah dengan bahan-bahan alamiah hangat. Kami punya kerabat jauh ya, pelaut. Ya kalau pulang pasti cerita. Orang-orang di kapal itu nggak bisa kalau pakai khamar, kedinginan. Aku rodok nolak rasanya iri hati. Masa dibuat alasan? Nggak mungkin khamar itu haram, nggak mungkin jadi obat. Nggak mungkin jadi sesuatu yang bisa diminum waktu itu. Tapi ternyata beliau meninggal ya karena sirosis hati. Kerja keras hati itu. Tahu sirosis hati? Jaringan hati itu kan lembut. Itu keras seperti parut. Keras kalau disentuh begini keras. Kok tahu? Lus, kami dapat 12 SKS anatomi, Pak. Kami praktikum anatomi dengan kadaver, dengan mayat. Sehingga kami tahu ini loh, liver yang sirosis kayak gini. Waduh, kayak parut. Kenapa seperti itu? Khamar, sesuatu, pokoknya sesuatu yang zat yang asing di tubuh itu liver itu menyebabkan sensasi hangat, bukan hangat alami. Minum khamar itu sensasi hangat. Lah kepingin hangat ya sangu jahe ke kapal, kemulih sing kandel jaket double hangat. Apalagi pulang mendapatkan sikap hangat untuk hangat yang tidak dari alasan, sehingga kemudian maksiat minum khamar, ya. Minum wedang di situ hangat tuh, teh hangat. Makanya ini dikarenakan keberkahan jadi musakhir, dia menghangatkan tubuh, darah, ya. Main ala hatmi ta'am, itu membantu proses penghancuran makanan. Apa pentingnya? Pentingnya adalah ketika konsumsi daging itu akan cepat tercerna, terserap. Karena daging itu sulit tercerna. Makan daging, ya daging kambing, daging sapi, kecuali ayam ya. Daging kambing, daging sapi itu di lambung itu sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam baru habis. Makanya kuliner-kuliner yang mengandung daging kok banyak jahe, itu solusi. Bukan hanya sekedar membantu dihancurkan, tapi membantu kapan. Nanti kan kalau sudah lumat hancur, usus ini kan sarinya tak ringan. Sarinya diserap di usus, dibawa ke liver, dijadikan glukagon, ya, jadi nutrisi, sehingga cepat tercerna. Orang kalau makan daging setelah itu gelegean terus, ambut daging rodok gosok sidik gitu ya, namanya gelegean kan tidak enak pokoknya. Nah itu menandakan lambungnya kerja keras. Minum jahe, punya jahe nggak apa-apa, kita jadikan acar. Ini pengalaman kami, tak jadikan acar sih, nggak apa-apa kalau mampu. Minum wedang jahe cocok. Kalau apa? Kalau pas nanti Idul Adha, bakar sate, makan sate, jahe di situ. Selain itu berkah, tubuh ini dimasuki jahe berkah. Jahe ada di Al-Quran, jahe dimakan Nabi, dimakan sahabat. Ada jahenya. Masa ini ada jahe berkah. Sunnah masuk dalam tubuh kita, Masya Allah. Sebagian teman kami menggunakan sebagai ruqyah jahe ini, terutama untuk gangguan jin yang kira-kira arahnya adalah kelembaban. Nabawi ya, ada di balik-balik ini ada. Karena sifat lembab dalam terminologi Tibun Nabawi itu, lembab itu kan berat, sehingga gejala-gejalanya adalah berat di punggung.
dan gejalanya pasti malas tuh. Jadi waras-warasan itu selain kadang hawa adem ya gangguan jin biasa jadi indikasi ya. Waras-warasan kora-kora, waras-warasan tangi, waras-warasan, tapi ambaan ndak waras-warasan gitu. Maksudnya kok hidup gitu loh. Orang malas itu loh, masya Allah. Ya, itu digunakan untuk ruqyah sama sebagian teman kami. Atau digunakan juga untuk salah satu bahan dari gurah. Kadang-kadang bahan tunggal. Kenapa? Kalau indikasinya gangguan jinnya dikarenakan dia bertempat di khasyum, maka kami menggunakan metode diagnosis tidak dengan indera keenam. Jangan lewat itu, enggak begitu. Tapi dengan gejala, dengan taskhis, dengan jadi orang kena gangguan jin gejala kelihatan banget, enggak pernah. Atau dengan data, semuanya pokoknya dengan data. Saya nukil contohnya ya. Terkenal ya, masyhur ya. Seorang yang ketika diruqyah tiba-tiba gerakannya kayak ular gini-gini. Ini kali perkataan jin itu ya. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di hidungnya, hidung di khasyum. Otomatis karena kita orang Islam, kita ahlus sunnah, kita mikirnya kenapa tinggal di situ lembab. Pak gejalanya males. Ini ilmu khusus kalau mau diagnosis tentang ini, gejalanya males. Dan ketika ditanya sudah sadar. Kalau wudhu istinsarnya sempurna enggak? Ini dok, istinsarnya mayit, ya. Istinsarnya enggak sempurna. Nah, istinsar itu gurah. Faidahnya itu sebagai gurah. Kita itu digurah sehari 5 kali, masya Allah. Lembab di sini, suka lembab, dan memang ada indikasi rinitis, karena rinitis kan bau, lembab, bau, aktivitas bakteri itu karena lembab, bau. Senangannya siapa? Malaikat Jibril? Setan. Nah, itu saya nukil dari kejadian beliau. Kemudian kami gunakan untuk gurah. Ya, jahe itu diparut, nggak usah dicampur air. Airnya yang murni itu kira-kira 5 mili ya, 4 sampai 5 mili. Itu diambil pakai pipet, dibagi 2 di sini dan di sini. Dimasukkan hidung, tapi kalau belum terlatih jangan nyobain, nanti masuk paru-paru itu. Dimasukkan hidung yang ke kanan, katanya munu sunnah, mulai dari sebelah kanan, kemudian ditelan, kemudian yang kiri, kemudian ditelan. Itu gurah, masya Allah. Kalau operasi sinusitis itu, insya Allah selesai dengan gurah. Walaupun dengan nanti bahannya nanti macam-macam, bisa dikombinasikan sesuai sifat lendirnya, bau kah, kekuningan kah, kehitaman, bening, itu semuanya ada tersendiri. Nanti bisa saya ajari kok, bikin sendiri di rumah nanti. Nah, itulah keberkahannya jahe. Ya, ini menunya ada jahenya enggak, Bu? Ada ya, Bu? Ya, masya Allah. Kan kita membaca buku sirah itu, bahwa Nabi sebelum meninggal itu beliau terakhir kepalanya beliau berada di pangkuan Ibunda Aisyah, dan yang terakhir setelah itu sambil guyon-guyon sama istri. Lihat kajian di YouTube sambil makan bareng, karena istri saya, semoga Allah jaga beliau, suka pedes itu sambil guyon. Paling sama nih suka lombok, paling sebelum meninggal ada lomboknya sambil guyon. Jawab istri saya, iya tapi kalau saman paling ono jahe ini dulu. Karena apa? Karena apa? Seneng jahe. Nah kalau seneng pecel mungkin terselip jeruk purut di giginya sebelum meninggal. La ilaha illallah, ono jeruk purut ya, masya Allah. Faidahnya sebenarnya begini,
Kesukaan kita itu kesukaan sunnah, mencintai sunnah, sehingga masya Allah kalau kita meninggal dalam keadaan mengamalkan sunnah, luar biasa. Masuk jahe di dalam tubuh berkah. Makanya dikatakan mulayyinul lil batni talinal mu'tadilan. Kata Ibnul Qayyim bahwa jahe itu bisa menyetabilkan ya proses pencernaan di perut, nafi min sudadil kabut, yaitu bermanfaat juga jahe ini untuk sudadil kabut itu sumbatan di liver, maksudnya kerja liver yang terhambat itu bisa dibantu dengan jahe. Penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan liver, jangan tinggalkan jahe. Kita boleh pakai temulawak Pak, Bu, boleh pakai temulawak, memang secara empirik bagus untuk liver dan itu enggak melanggar tibun nabawi sama sekali. Temulawak loh, memangnya sego pecel ada hadisnya ya, bukan itu masalahnya. Temulawak, kemiri, semuanya itu bisa jadi tibun nabawi karena prinsipnya adalah meninggalkan sesuatu yang haram dan tidak bertentangan. Ibnu Qayyim di muqaddimahnya di kitab ini, sebenarnya obat yang paling bagus untuk penduduk sekitar adalah yang Allah tumbuhkan di sekitar mereka. Itu kaidah. Yang Allah tumbuhkan di sekitar kita berarti Allah sediakan untuk kita obat itu. Tuh. Makanya kemudian beliau beristidlal, yaitu Rabbana ma khalaqata hada batiran subhanak fakina azaban nar. Tidaklah engkau ya Allah menciptakan sesuatu yang percuma. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang percuma itu. Ya, di sekitar kita ada krokot, ada patikan kebu, ada macam-macam, itu pasti Allah sediakan untuk obat untuk kita. Berarti kunir juga digunakan secara maknawi ya bukan itu sebenarnya. Maka jahe akan karena dalilnya qat'i sharih, jelas apa ada gangguan liver, penyakit kuning, sirosis hati, walaupun hampir sulit tertolong kalau sulit hati, cuma nggak apa-apa, nggak penting, nggak harus sembuh kok sebelum mati. Yang penting menyikapi ujian itu, bisa masuk surga dengan sirosis hati. Ya, dia terkena yang hubungan dengan liver, terus kanker hati, jangan tinggalkan jahe, berkah masuk situ karena memang bermanfaat untuk liver. Makanya livernya seorang itu sehat, apalagi orang yang hidup di zaman ini dengan makanan-makanan yang nggak toyib, halal mungkin nggak toyib, pengawetnya banyak. Kalau makan bakso ndak abang ngono kayak karpet tuh nggak enak rasanya, pewarna buatan. Bantu liver untuk meringankan tugasnya. Oh, butuh jahe kita. Wedang jahe ya. Jahe terus pakai gula pasir ya, ada baik Pak. Bukan masalah gulanya, gula pasir kurang bagus. Apanya yang kurang bagus? Seandainya gula pasir itu tidak ada bahan kimianya sama sekali, insya Allah bermanfaat. Nafi'an insya Allah. Gula batu dan gula pasir bahannya sama nggak? Sama, hanya saja bedanya gula pasir, apalagi ibu-ibu senang yang gula pasir yang budak apa putih? Budak enggak, berarti ini ikhtilaf bainal jamaah ya. Beda pendapat. Yang budak itu jelas, walaupun masih ada bahan kimianya. Apalagi kalau sudah gula pasirnya itu putih, ya Allah, pemutihnya berapa ya? Memberatkan liver lagi. Begitu luar biasa keberkahan jahe, jangan ditinggalkan, jangan biarkan di dapur kita nggak ada jahe. Oh ada Ustaz, tapi sampai ngoyot ngono nggak digawe-gawe. Ayo dipakai jahe itu, dimasakkan, jadikan minuman, bermanfaat. Bismillah, target kita kan niru Nabi sama sahabat.
Dikunyah. Siap ya? Dikunyah. Insya Allah sehat liver kita. Kalau liver sehat, makanya lambung dengan liver usus ini satu paket kerja. Kalau liver sehat, insya Allah organ lain nanti akan ngikut pelan-pelan. Bismillah, kayak kita niru. Nah, dan termasuk di dalamnya adalah jahe bermanfaat min zulmatil basar al hadisa anir rutuba aklan au ihtihalan. Yaitu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, jahe itu punya manfaat untuk penglihatan, yaitu penglihatan yang kurang itu jahe manfaat. Masuk akal enggak? Masuk akal. Masuk akal. Bisa menghubungkan dengan tensi, kemudian diabetes kepanjangan, itu lama-lama rabun matanya karena tekanan darah yang begitu kuat, rabun ya, lama-lama kan rabun. Sementara kalau kita konsumsi jahe, meringan, penyerapan akan sempurna, oke, kemudian metabolisme darah bagus, lancar, ada plak-plak pembuluh darah dihempaskan sama jahe, otomatis akan berpengaruh terhadap seseorang. Tapi di sini dikatakan kemudian bisa digunakan dengan dua cara, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama ya akan dikonsumsi bagus secara langsung, secara tidak langsung untuk penglihatan, karena metabolisme darah bagus. Nutrisi ke mata cukup. Orang itu kenapa sih kalau kesemutan biasanya dimulai dari ujung-ujung, Pak? Karena tidak sampainya dengan sempurna darah dan nutrisi itu ke ujung. Tidak mulai dari kelek, koyok, waduh kelek itu itu mulai balik ujung kaki. Orang yang diabetes, orang yang darah tinggi, kolesterol itu dari ujung-ujung, karena darah ini kalau diantarkan sama didorong oleh jantung, itu yang kumanan dulu, adalah yang daerah-daerah dekat, tapi yang daerah ujung nanti dulu, karena ini pemburu darah balik. Loh, jahe jangan tinggal. Bismillah, lancar pembuluh darah. Ini ada anak kecil. Bujang boleh makan jahe sedikit aja, kan? Jomblo. Belum ada musuhnya, semoga Allah bantu jenengan hak tahu kan. Nanti aminnya paling semangat. Sahabat ya, terlalu banyak ngentek no Excel. Baik, barakallahu fikum. Bermanfaat orang-orang ini karena ada komplikasi dari diabetes itu, diantaranya adalah impoten. Sementara masalah diabetes mellitus itu memang masalah endokrin, beda dengan pembuluh darah. Tapi jangan lupa, walaupun jalurnya beda, cuma darah itu dari mana kalau endokrinnya tidak bagus, metabolismenya ada hubungannya semuanya, Masya Allah. Dan ngapunten kata, kita tahu nggak proses ereksi itu? Ngapunten, ini
Harus pelajaran kayak gini, terutama anak muda harus majelis taklim. Tapi proses sendiri. Proses ereksi itu kan seperti plastiknya es ya. Plastiknya es kalau tidak diisi air, dan mudah berupaya ini mu'in membantu masuk impoten orang yang mungkin terkena atau yang lain. Bismillah, mudahan dijadi di dalamnya ada keberkahan. Bahwa muhalil riyah, yaitu zat itu memang membantu mengusir angin. Masuk akal. Orang kalau terpapar angin, ori-ori memang rapet, nggak bisa kelihatan demam. Ada metabolisme darah meningkat, hangat tubuhnya, pori-pori buka keringatan. Alah para campur gitu, ada cair. Bilang bukan berarti dikit pil. Saya dulu keringat kok sama kok. Wah enak di badan. Ngoten. Sehingga memang mengusir angin. Ya, demam hilang karena keringetan kita, terus gelegean biasanya kembung, gelegean. Masya Allah, enak. Sebenarnya masih ada 2 paragraf, insya Allah kapan-kapan aja kita lanjut ngaji tentang syarahnya Jai menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Baik, ada diskusi, dipersilakan. Ye, mantap. Ye, sirosis hati penyebab utamanya apa? Beliau bertanya, sangat baik sekali pertanyaannya, barakallahu fiik. Kalau tanya kepada WHO, maka jawabannya adalah tidak diketahui. Cuma kalau kemudian kita menggunakan teori patofisiologi, teori penyakit, intinya kan, loh bukan virus. Virus itu kan apa salahnya virus sama bakteri? Wong virus itu ya sekarang yo ada. Apa salahnya mereka? Mereka makhluknya Allah yang berzikir. Bakteri ya bakteri ada. Ini semua akan ada bakterinya di tisu. Ini semuanya ada bakterinya kita. Di sini ada bakteri, di hidung itu ada bakteri. Nggak salah. Yang salah kekebalan tubuhnya. Gitu. Semuanya ada bakteri. Helicobacter pylori di usus. Terus kalau mencret katanya penyebabnya Helicobacter pylori, terus dikasih antibiotik untuk membunuh itu. Nggak begitu caranya tibu nabawi, menguatkan tubuh. Bakteri itu selalu ada kok. Virus juga selalu seliweran. Influenza itu dari dulu ada, gejalanya sama kayak COVID, sama persis. Nah, maka kekebalan tubuh yang dihajar di dalam tibu nabawi. Kembali ke sirosis juga begitu. Sirosis itu terjadi karena kaidahnya adalah karena liver kerjanya berat, itu sudah. Kenapa kerjanya liver itu berat, terlalu berat kerjanya? Ya karena ada zat asing, pewarna buatan, pengawet, ya, bakso borak, pengenyalnya sebuah pentol sampai kayak bekel. Ya. Nyari yang biasa saja pentol, bukan berarti bakso. Itu salah satu ya yang saya sebutkan. Itu memberatkan kerja hati. Boleh makan sarden, jangan sering-sering. Boleh makan mie instan, jangan sering-sering. Memang kita nggak bisa bebas dari itu. Ya wes tak sayur-sayur, pestisida nempel, lah repot. Ya, repot. Sudah. Ya, makanya alhamdulillah kita punya puasa. Seandainya kita tidak punya puasa, orang seluruh dunia itu akan sirosis lebih awal. Alhamdulillah kita punya Ramadan. Untung kita punya puasa. Ya untuk itu meringankan.
Bisa jadi karena stres berat. Jadi liver itu kalau orang stres berat, SGOT, SGPT-nya nggak bagus. Kalau cek ke lab itu, nggak bagus pasti orang stres. Makannya bergizi, dia nge-gym ya goes, ya nggak ngerokok, nggak minum khamer, ya, dia jamu kunir, tapi stres berat kerja liver, sehingga sirosis hati. Intinya kerja berat dari makanan, dari pikiran gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bila kita punya puasa, punya zikir, masya Allah, Islam adalah obat. Ada lagi ibu-ibu? Siap belanja jahe ya hari ini ya? Insya Allah ya. Kalau enggak ada, insya Allah kita akhiri pertemuan keberkahan jahe ini. Dan bismillah kita amalkan yang ringan ini, insya Allah manfaatnya luar biasa. Berkah tubuh kita karena kemasukan sunnah, ya, kemasukan jahe. Penjih, monggo Pak, pertanyaan. Baik, masya Allah, pertanyaan bagus. Ini yang terselip dari penjelasan saya tadi. Kalau dilihat di dalam hadisnya itu qut'ah, satu potong. Ini satu potong bisa segini, bisa segini. Kemudian yang berikutnya, kita menggunakan apa? Para pakar herbal di Indonesia, saya salah dan lain-lain. Di Batu ini ada makarnya, namanya Pak Wahyu, dulu dosen saya dulu. Itu Pak Wahyu itu dosen saya, ada herbal ini, 2 SKS. Tasik Gesang beliau. Ya, Tasik Gesang beliau. Ya. Masya Allah. Kalau kepanggil salam dari saya, dalam diri saya ini mengalir. Jadi menurut pakar-pakar herbal Indonesia itu biasanya pakai satu jempol. Tapi empirik ini, ya, uji empirik ini juga diakui. Dan memang belum diluas oleh para peneliti. Tapi setidaknya kalau kita sekedar punya satu jempol, insya Allah aman, insya Allah. Jempolnya sendiri lah ya. Yang kayak jempolnya kan, sak gedang. Jempolnya kancani sak gedang. Ya, jempolnya sendiri. Ya, gitu aja ringannya, satu jempol ya. Atau kalau mau latihan ya satu kuku dulu lah. Niru Nabi ini kok berkah ya. Insya Allah ngaten. Udah nggak ada lagi? Baik, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan nikmat yang mengamalkan sunnah, nikmatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan cinta kita bisa melakukan ketaatan dengan mudah, walaupun kata orang-orang beriman itu berat, bagi kita ini karena cinta kita ringan, dan kita meninggal nanti dengan cintanya Allah dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.